Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Rahmat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi olahraga, izin memperkenalkan diri Bapak. Saya Indra Faisal Ramas dengan NIM 2107002 dari prodi PJKR angkatan 2021. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi olahraga, di mana tugasnya adalah menjelaskan tentang bab 4, yaitu materinya kepribadian dalam olahraga, profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Sekarang kita bahas satu-satu. Kita tahu kepribadian itu apa? Kepribadian itu seperti personality yang ada dalam diri manusia gitu. Nah, yang dijelaskan dalam buku adalah kepribadian adalah suatu totalitas karakteristik individu yang menyebabkan pola-pola yang bersifat menetap dan khas, unik dalam hal pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya sekaligus membedakan dengan orang lain. Kepribadian memiliki 4 karakteristik pokok, yaitu bersifat menetap, bersifat umum, bersifat khusus atau khas, dan bersifat kesatuan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasannya kepribadian adalah sebuah personality gitu, atau lebih ke branding hal yang khusus tentunya, yang unik, yang terdapat di dalam diri manusia. Jadi kita bisa membedakan orang lain dengan kekhasannya tersebut atau dengan pribadinya tersebut. Kita bisa mengenal orang lain yang berbeda-beda dengan pribadi juga yang berbeda-beda. Seperti itu. Ada 3 teori utama tentang kepribadian. Yang pertama, teori psikodinamik atau psikodinamik teori. Yang kedua, teori sifat, trait teori. Yang ketiga, teori belajar sosial atau social learning teori. Menurut teori psikodinamik, kepribadian diartikan sebagai sebuah struktur yang memiliki 3 aspek penting, yaitu aspek biologis, das es atau the id, aspek psikologis, das ich atau the ego, dan aspek sosiologis, das Weber ich atau the superego. Sedangkan menurut teori belajar sosial, kepribadian adalah sebuah struktur yang memiliki 3 komponen, yaitu komponen sistem diri, komponen regulasi diri, dan komponen efikasi diri. Adapun teori sifat mengartikan kepribadian sebagai karakteristik umum atau sifat yang dimiliki oleh individu. Nah, 3 teori tersebut adalah teori utama tentang kepribadian. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor genetika atau nature, dan yang kedua adalah lingkungan, nature of environment. Nah, di sini kita lihat faktor genetika. Faktor genetika itu biasa kita hubungkan dengan keluarga atau turunan.
Nah, di sini pun dijelaskan faktor genetik adalah faktor yang berasal dari dalam individu, sedangkan faktor lingkungan atau environment adalah faktor yang berasal dari luar individu. Jadi di sini kita simpulkan bahwasannya genetika adalah faktor dari dalam diri sendiri dan faktor dari lingkungan adalah faktor dari luar atau faktor eksternal dalam diri kita. Jadi faktor di luar diri kita, bukan di dalam diri kita. Itu faktor environment, faktor lingkungan ya. Nah, faktor yang berasal dari luar individu terdiri atas 4 subfaktor yang dari luar individu, berarti dari lingkungan. Ada 4 subfaktor, yaitu adalah faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor keluarga, dan faktor teman. Di sini dijelaskan juga bahwasannya faktor-faktor tersebut yang dapat disimpulkan faktor-faktor dari luar itu faktor lingkungan yang terdiri dari luar lingkungan kita. Dari luar lingkungan, bukan dari diri kita sendiri. Menurut beberapa hasil penelitian, terbukti bahwasannya kepribadian mempengaruhi faktor-faktor di dalam olahraga atau ada sangkut pautnya atau korelasinya. Seperti yang sudah diteliti adalah yang pertama, ada hubungan antara profil kepribadian dengan penampilan olahraga. Jadi profil kepribadian ada hubungannya dengan penampilan olahraga. Hubungan pada umumnya bersifat korelasional. Jadi ada hubungannya, ada kolerasinya antara profil kepribadian dan olahraga. Yang kedua, sifat kepribadian tertentu bisa berfungsi lebih tinggi dalam suatu cabang olahraga tertentu. Jadi sifat-sifat tersebut bisa, sifat-sifat pribadi bisa berfungsi di dalam cabang olahraga yang berbeda gitu. Dan yang ketiga, atlet memiliki profil kepribadian yang berbeda dengan yang bukan atlet. Jadi bahwasannya di dalam penelitian tersebut ada perbedaan antara pribadi seorang atlet dan pribadi yang bukan seorang atlet gitu. Jadi misalkan ada contohnya, ada seseorang atlet, misalkan ada cabang olahraga di sepak bola. Nah, atlet sepak bola itu akan berbeda kepribadiannya dengan seseorang biasa yang bukan seorang atlet. Seperti itu. Dan yang keempat, ada profil kepribadian atlet dari cabang olahraga yang berbeda. Nah, di sini pun atlet cabang olahraga tertentu kepribadiannya akan berbeda dengan atlet cabang olahraga yang lain. Contoh, cabang olahraga futsal akan berbeda kepribadiannya dengan cabang olahraga tenis meja misalkan. Nah, seperti itu. Yang kelima, ada perbedaan sifat kepribadian dalam posisi yang berbeda dari cabang olahraga yang sama. Jadi, ada beberapa perbedaan sifat kepribadian dalam posisi yang berbeda dari cabang olahraga yang sama, namun juga memiliki kemiripan dalam sifat-sifat kepribadian tertentu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya ada 2 tes psikologis yang umumnya digunakan untuk mengetahui kepribadian, yaitu tes psikometrik dan tes proyektif. Nah, tes tersebut digunakan untuk jenis tes penilaian psikologis. Tes psikometrik adalah tes yang terstruktur dan dirancang untuk mengukur kecerdasan, bakat, dan sifat-sifat kepribadian. Sedangkan tes proyektif adalah pengukuran yang tidak terstruktur dan bersifat objektif. Jadi, tes proyektif itu tidak terstruktur, dan satu lagi, tes psikometrik itu terstruktur. Jika tes proyektif itu secara objektif, jadi bersifat objektif pengetesannya. Nah, di sini juga tes ini mengukur aspek-aspek perilaku yang tidak disadari diperoleh melalui metode kualitatif.
Beberapa contoh jenis tesnya antara lain ada tes Rockscharter, tes Draw a Person atau Bender Gestalt Visual Motor, tes Such Sentence Competition, tes Role Playing atau psikodrama, dan lain-lainnya. Jadi ada dua jenis tes psikologis ya. Yang pertama ada psikometrik, yang kedua ada proyektif. Kalau proyektif itu tidak terstruktur dan bersifat objektif, sedangkan psikometrik adalah tes yang struktur dan dirancang untuk mengukur kecerdasan, bakat, dan sifat-sifat kepribadian. Ada dua jenis alat ukur psikometrik yang sering digunakan. Yang pertama adalah skala penilaian dan yang kedua adalah kuesioner. Skala penilaian melibatkan penggunaan seorang penilai atau beberapa orang penilai yang diminta untuk mengobservasi perilaku individu dalam satu atau beberapa situasi. Umumnya ada dua jenis situasi dalam pengukuran kepribadian yang bisa menggunakan skala penilaian, yaitu interview dan observasi penampilan. Nah, di sini ada beberapa sejumlah kuesioner yang bisa digunakan untuk mengukur kepribadian, khususnya dalam bidang olahraga ya. Yang pertama antara lain ada The Athletic Motivation Inventory atau AMI. Yang kedua, The Winning Profile Athletic Instrument. Yang ketiga, Troutwine Athletic Profile atau TAP. Yang keempat, Six Tense Personality Factor atau PF. Yang kelima, Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMVI. Yang keenam, Trade Sport Confidence Inventory. Yang ketujuh, Text on Ego Goal Orientation in Sport Questionnaire. Yang kedelapan, Perception of Success Questionnaire VOSQ. Yang kesembilan, Test of Attentional and Interpersonal Style atau TAIS. Yang ke-10, The Big Five Factor Model. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah sebuah kuesioner yang bisa digunakan untuk mengukur kepribadian, khususnya dalam bidang olahraga. Jadi, tentunya kepribadian itu sangat berpengaruh atau mempengaruhi, ada korelasinya dengan olahraga, terutama di dalam performa atlet dan cabang olahraga tertentu. Jadi ada korelasinya antara profil psikologis dan olahraga. Tentunya di sini kita bisa tangkap bahwasannya kepribadian kita yang sekarang itu adalah sebuah proses. Tadi sudah dijelaskan, ada yang dari dalam diri kita dan ada dari lingkungan kita. Itu membentuk sebuah proses yang menjadikan kepribadian kita sekarang. Jadi bahwasannya profil kepribadian itu ada korelasinya dengan olahraga dan mempengaruhi olahraga. Seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang bab 4 ini, tentang profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.